Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang, yang untuk mendukung kegiatan bisnisnya sampai dengan tahun 2020, emiten ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Nama emiten ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya yang memiliki kode emiten AMRT. Emiten-emiten retail pada saat ini tengah diliputi oleh katalis negatif. Ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% pada bulan April 2022 lalu menjadi sentimen negatifnya. Peningkatan PPN di tengah ketidakpastian global ini berpotensi meningkatkan daya operasional daripada pengecer, dan pada akhirnya akan meningkatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen, sehingga berpotensi untuk mengurangi permintaan konsumen. Lalu, bagaimana kondisi ini berpengaruh pada AMRT pada saat ini? Yuk kita analisa. Perusahaan retail pengelola Alfamart atau PT Sumber Alvaria Trijaya mencatatkan kinerja yang baik selama 3 tahun terakhir, sehingga sahamnya patut dijadikan perhatian oleh investor. Tren belanja masyarakat yang berubah sudah disesuaikan dengan desain dari gerai Alfamart. Hanya saja, Alfamart perlu lebih agresif dalam melakukan ekspansi. Di tahun ini AMRT telah menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure senilai 3,5 triliun rupiah untuk menambah 1.000 gerai baru. Dan sepanjang tahun 2021, AMRT telah membuka 1.275 gerai baru. Dan pada kuartal pertama tahun 2022, tercatat telah dibuka 317 gerai baru. Tetapi investor diyakini tetap harus mencermati ketatnya persaingan di industri retail. Alfamart juga perlu memiliki diferensiasi layanan yang jelas sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan dari konsumen. Pada saat ini jumlah aset yang dimiliki oleh AMRT berdasarkan data laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar 31,6 triliun rupiah. Aset itu terdiri atas 21,9 triliun rupiah liabilitas dan 9,6 triliun rupiah ekuitas. Total aset ini meningkat 4,1 triliun rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Dan bertambahnya aset dari AMRT ini merupakan hasil dari meningkatnya liabilitas sebesar 3,4 triliun rupiah dan bertambahnya ekuitas senilai 669 miliar rupiah. Untuk item ekuitas yang mengalami peningkatan dari AMRT adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami peningkatan sangat signifikan dari 5,9 triliun rupiah ke 6,6 triliun rupiah. Untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AMRT adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga yang bernilai 13,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AMRT adalah imbalan kerja karyawan yang bernilai 1,1 triliun rupiah. Untuk rasio liabilitas dari AMRT, cash rasionya 14%, quick rasionya 30% dan current rasionya 91%. Serta rasio debt to equity telah mencapai 227%. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh AMRT pada saat ini tidak banyak untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Selain itu, untuk total utang dari AMRT juga sudah mulai mengkhawatirkan dengan nilai total sebesar 227%. Debt to equity ratio dari AMRT bernilai lebih besar dari 100% sejak tahun 2013. Yang mana pada saat itu nilainya adalah 321%. Dan pada tahun 2014 nilainya meningkat ke 366%. Berturut-turut nilainya adalah 213%, 266%,
317%, 268%, 248%, 240%, 205%, dan pada kuartal pertama tahun 2022 ini, debt to equity ratio dari AMRT meningkat ke 227%. Pada kuartal pertama tahun 2020, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh AMRT adalah 22,9 triliun rupiah. Revenue ini meningkat 3,6 triliun rupiah jika kita bandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2021. Yang mana pada saat itu nilai revenue dari AMRT adalah 19,2 triliun rupiah. Jika nilai dari pendapatan AMRT ini kita setahunkan, maka nilainya akan menjadi 91,6 triliun rupiah. Atau meningkat 8% jika kita bandingkan dengan pendapatan dari AMRT di tahun 2021 yang bernilai 84,9 triliun rupiah. Pada kuartal pertama tahun 2020, AMRT mencatatkan laba bersih sebesar 675 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, yang mana AMRT hanya mencetak laba sebesar 499 miliar rupiah. Jika nilai laba bersih tersebut kita setahunkan, maka nilai laba bersih dari AMRT akan meningkat 39% atau senilai 752 miliar rupiah. Dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 ini adalah 2,7 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana laba bersih dari AMRT hanya 1,9 triliun rupiah. Untuk nilai arus kas dari AMRT pada kuartal pertama tahun 2022 ini, dari aktivitas operasi menghasilkan 740 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, AMRT menggunakan kas senilai 881 miliar rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, AMRT menghabiskan kas sebanyak 273 miliar rupiah. Yang pada akhirnya aktivitas-aktivitas ini menyebabkan penurunan nilai kas dari AMRT sebesar 414 miliar rupiah. Untuk value dari AMRT per akhir kuartal pertama tahun 2022, ekuitasnya adalah 9,6 triliun rupiah. Harga sahamnya per 31 Maret adalah Rp1.520 per lembar saham. Nilai bukunya atau book value adalah Rp233 per lembar saham. Sehingga didapatkan nilai price to book value 6,5. Dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp65, maka nilai price to earning ratio adalah 23. Nilai laba per saham yang dihasilkan tadi menghasilkan nilai net profit margin 2,9%, return on equity 27,9%, return on asset 8,5%. Kesimpulan. Pertama, aset dari AMRT pada kuartal pertama tahun 2022 ini meningkat 4,1 triliun rupiah. Dan menjadi pendorong dari peningkatan aset dari AMRT tersebut adalah liabilitas yang meningkat 3,4 triliun rupiah. Dan ekuitasnya yang juga meningkat sebesar 669 miliar rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari AMRT pada tahun 2022 meningkat 8% atau senilai 15,8 triliun rupiah. Nilai presentasi revenue dari AMRT selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2011, dengan rata-rata nilai peningkatan per tahun adalah 15%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari AMRT pada tahun 2022 adalah senilai 2,7 triliun rupiah, meningkat 752 miliar rupiah dibanding laba bersih pada tahun 2021. Tidak seperti pendapatannya yang terus mengalami peningkatan, laba bersih dari AMRT bergerak dinamis yang kadang naik dan kadang turun. Dengan proyeksi peningkatan untuk tahun 2022 adalah 39%. Keempat, presentasi utang dari AMRT adalah sebesar 227% dari ekuitas yang dimiliki. Presentasi debt to equity ratio dari AMRT ini sejak tahun 2013 selalu berada di atas 200%. Yang mana nilai tertingginya berada pada tahun 2014 dengan nilai debt to equity ratio 366%. Kelima, investasi ke AMRT pada saat ini menurut saya kurang menarik. Karena walaupun memiliki pendapatan yang terus meningkat secara konsisten dan selalu mencetak laba serta rajin membagi dividen,
Tetapi perlu diingat bahwa utangnya yang lumayan tinggi, persediaan kasnya juga tidak terlalu banyak dan margin profitnya yang tipis. Keenam, untuk harga dari AMRT per 8 Juli 2022 sudah overvalue dengan price book value 8,1 dan price earning ratio 29,1. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita lihat menggunakan metode stokastik, harga saham dari AMRT sedang mengarah ke arah jenuh jual. Dead cross-nya sudah terbentuk, dan peluang downtrend sangat terbuka lebar untuk jangka menengah dan panjang. Sedangkan berdasarkan metode Bollinger Band, sinyal harga masih akan bergerak sideways. Pendapat saya, AMRT adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ali Bicara memberi rating untuk AMRT B-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Review ini bertujuan untuk memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.